Halo, jadi ini hari ke 24 aku bakal olahraga tiap hari. Hari ini hujan, terus treadmillnya masih belum bener, jadi sekarang sepedahan aja kali ya. Yuk gas. Nah, kalau sambil sepedahan ya bisa deh kita sambil ngebaca buku ya. Gas. Hello. It's been a long time. How are you? I'm currently going to be exercising. Yeah, thank you for joining in also. Today it's raining, so I can't go outside, and my treadmill is a bit broken, so I also can't do the usual backward walking. Yeah, thank you. You too. Wait, how do you know Semangat? Oh yeah, you're Malaysian. It's almost the same, right? It made me think a little bit there. On that note, have you exercised today? If you haven't, you should. Or maybe if it's too late now, then you should exercise tomorrow. Nice. I convinced one people to exercise. That's good. Ooh, I haven't cycled in a long time. My muscle is burning. I don't think I can keep it up. And my heart rate isn't even high. It's just my muscle that is sore. Damn.
Maybe I need to increase the chair height. Yeah, thank you for the encouragement. You too, keep making content. Hope it goes well for you too. What are you doing though these days? Are you currently working somewhere? Oh, that's nice. How many cafes did you visit? Oh, that's nice. A relaxation day. Just to reset, I guess. Have you tried this thing though? A matcha. It is quite trending here in Indonesia. Maybe you went to some matcha cafe? I've heard that the cafe called Nico Neko was quite good. If you know that. I don't know if it's popular there, but I've heard it quite a few times. Oh, why so? Is the services long, or is the drinks not good, or is there any other problems? Yeah, I should control my breathing. I'm not really used to doing cycling. It's a new one. Yeah, actually, thank you for the reminder. I'm trying to adjust the intensity here. Because if I went too low, then I won't achieve my desired heart rate. But if I go too fast, yeah, my legs can't keep up. Yeah, look at this. Yeah, so I'm targeting around 140 to 160 heart rate. It is my aerobic capacity.
By the way, what happened there? The one that you said, one of the cafes that you visited had some frustrating experience. Yeah, I'm trying to adjust the height of the seat so it fits perfectly. God damn. Yep, it's hard. Okay, now it's too low. One more. Never mind. Nah, that's better. Thank you. You too. You too, Joe. So I guess like all exercises, the first 10 minutes or so, at least in a newbie, I can't even call myself athlete. A newbie, someone who has just started exercising, you would need a bit of a warm-up session, probably about 10 minutes. After that, you would find yourself to be able to continue at a pace that is suitable for your aerobic capacity without actually being that out of breath. My confidence is also not that good. I need to practice that. By how? Well, maybe later on, when I'm actually doing whatever I'm planning to do, even if it's not perfect, at least I sure to chill down a little bit, will you? Okay, so the last bit of book that I read, I didn't put any bookmark, so that's that is unfortunate, but it's fine. Ada satu dimensi kecerdasan pribadi yang secara luas ditunjuk dalam elaborasi Gardner, tetapi kurang dijelajahi, peran emosi. Barangkali hal ini dibiarkan demikian karena
Karena sebagaimana dinyatakan oleh Gardner kepada saya, karyanya itu demikian kuat dimuati model pikiran sains kognitif. Oleh karena itu, pandangannya tentang kecerdasan menekankan kognisi, pemahaman seseorang dan orang lain dalam hal motif, kebiasaan kerja, dan menempatkan pemahaman ini untuk dimanfaatkan dalam menghadapi dunia, menghadapi hidup dan pergaulan dengan orang lain. Tetapi sama halnya dengan wilayah kinestetik, yang padanya kecermelangan desmania menampakkan diri secara nonverbal, wilayah emosi ini pun meluas melampaui jangkauan bahasa dan kognisi. Meskipun ada banyak ruang dalam deskripsi Gardner tentang kecerdasan pribadi bagi pemahaman mengenai permainan emosi dan penguasaan untuk mengelolanya, Gardner serta rekan-rekannya tidak mengejar secara lebih mendetail peran perasaan dalam kecerdasan ini. Mereka lebih memfokuskan pada pemahaman tentang perasaan. Halo. Oleh karena itu, pandangannya tentang pemahaman secara halang. Meskipun ada banyak ruang dalam deskripsi Gardner tentang kecerdasan pribadi bagi pemahaman mengenai permainan emosi dan penguasaan untuk mengelolanya, Gardner serta rekan-rekannya tidak menekan secara lebih mendetail peran perasaan dalam kecerdasan ini. Mereka lebih memfokuskan pada pemahaman tentang perasaan. Fokus ini barangkali secara tak sengaja menyebabkan belum terjelajahnya lautan emosi yang begitu kaya dan yang membuat kehidupan batin dan hubungan-hubungan menjadi begitu kompleks, begitu memikat, dan seringkali begitu membingungkan, dan juga membuka kemungkinan dijajakinya baik makna di mana kecerdasan berada dalam emosi maupun makna di mana kecerdasan dapat dibawa ke dalam emosi. Langkah Gardner yang memberi penekanan pada unsur-unsur kognitif dalam kecerdasan pribadi mencerminkan zeitgeist, semangat zaman, psikologi yang telah membentuk pandangan-pandangannya. Berlebihannya penekanan psikologi ngelebihin terus nih aerobiknya, buset. Bahkan dalam wilayah emosi, sebagian disebabkan oleh kebiasaan khusus dalam sejarah ilmu psikologi. Selama dasawarsa pertengahan abad ini, psikologi di kalangan akademis dikuasai oleh ahli-ahli perilaku yang dimotori oleh B.F. Skinner, yang merasa bahwa perilakulah yang dapat ditinjau secara objektif dari titik pandang luar yang dapat dikaji dengan ketelitian ilmiah. Ahli-ahli perilaku ini menyatakan bahwa semua kehidupan batin, termasuk emosi, berada di luar batas-batas ilmu. Kemudian dengan munculnya revolusi kognitif pada akhir tahun 1960-an, fokus ilmu psikologi berbelok ke arah bagaimana pikiran mendata
dan menyimpan informasi serta sifat-sifat kecerdasan. Tetapi emosi masih dianggap di luar pagar. Kebijaksanaan lama di antara ilmuwan kognitif menganggap bahwa kecerdasan memerlukan pemrosesan fakta secara pintar dan tanpa mengikut sertakan perasaan. Sikap itu terlampau rasional, agak mirip dengan tokoh Mr. Spock dalam film televisi Star Trek. Mengagungkan pola dasar baik informasi semata-mata yang tak dicampur adukan dengan perasaan, yang mewujudkan gagasan bahwa emosi tidak mendapat tempat pada kecerdasan dan bahwa emosi hanya mengaburkan gambaran kita tentang kehidupan mental. Ilmuwan kognitif yang memegang pandangan ini telah tergoda oleh komputer sebagai model operatif pikiran, melupakan bahwa dalam kenyataan perangkat otak terapung dalam lumpur kimia syaraf yang berdenyut-denyut dan tidak keruan, sama sekali tidak mirip dengan silikon yang bersih dan tertata rapi yang telah melahirkan metafora panduan untuk pikiran. Model utama yang jadi pegangan ilmuwan kognitif tentang bagaimana pikiran memproses informasi ternyata tidak mengakui bahwa rasionalitas dipandu dan bisa dikuasai. Wah, benar-benar nih keringetnya nih. Sama sekali tidak mirip dengan bentar ya, butuh lap ini mah nggak enak banget. Mengagungkan pola dasar baik informasi semata-mata yang tak dicampur adukan dengan perasaan. Ya, perangkat otak terapung dalam lumpur kimia syaraf yang berdenyut-denyut dan tidak keruan, sama sekali tidak mirip dengan silikon yang bersih dan tertata rapi yang telah melahirkan metafora panduan untuk pikiran. Model utama yang jadi pegangan ilmuwan kognitif tentang bagaimana pikiran memproses informasi
ternyata tidak mengakui bahwa rasionalitas dipandu dan bisa dikuasai oleh perasaan. Dalam hal ini, model kognitifnya adalah pandangan sempit tentang pikiran. Pandangan yang gagal menjelaskan gelora dan gejolak perasaan yang menjadi bumbu intelektualitas. Dalam upaya mempertahankan pandangan ini, ilmuwan-ilmuwan kognitif itu sendiri terpaksa mengabaikan relevansi antara model-model pikiran yang mereka cetuskan dan harapan pribadi, serta ketakutan mereka cekcok dalam perkawinan serta kecemburuan profesional yang mereka alami. Perasaan-perasaan yang memberi warna dan gairah hidup, dan yang dalam setiap saat membiaskan dengan cermat bagaimana dan seberapa baik atau buruk informasi itu diproses. Pandangan ilmiah yang berat sebelah akan kehidupan mental yang dasar secara emosional itu, yang telah menjadi pedoman penelitian dan kecerdasan selama 80 tahun terakhir, lambat laun berubah sewaktu psikologi mulai mengakui peran penting perasaan dalam pemikiran. Agak mirip dengan kasus tokoh Letnan Data dalam Star Trek The Next Generation, yang perilakunya serupa dengan Mr. Spock. Psikologi mulai menghargai kekuatan serta daya emosi dalam kehidupan mental. Demikian juga bahaya-bahayanya. Bagaimanapun juga, sebagaimana dilihat oleh Data, dengan hati kecewa seandainya ia dapat merasa kecewa, logikanya yang dingin itu gagal membawakan pemecahan secara manusiawi yang tepat. Rasa kemanusiaan kita tampak paling jelas dalam perasaan. Data berupaya untuk bisa merasa karena tahu ada suatu hal penting yang hilang. Ia menghendaki persahabatan, kesetiaan, seperti Tin Man dalam The World of Oz. Ia kehilangan hati karena tidak memiliki cita rasa liris yang dibawa oleh perasaan. Data dapat memainkan musik atau menulis puisi dengan kehebatan teknis, tetapi tidak merasakan getaran perasaan. Pelajaran yang dapat ditarik dari kerinduan Data akan kerinduan itu sendiri adalah bahwa nilai-nilai yang lebih tinggi dalam perasaan manusia, kepercayaan, harapan, pengabdian, cinta, seluruhnya lenyap dalam pandangan kognitif yang dingin. Emosi itu memperkaya. Model pemikiran yang tidak menghiraukan. Emosi merupakan model yang miskin. Ketika saya bertanya kepada Gardner tentang penekanannya pada pikiran tentang perasaan atau metakognisi, lebih daripada terhadap emosi tersendiri, ia mengakui bahwa ia cenderung menganggap kecerdasan dengan cara kognitif. Tetapi katanya, ketika untuk pertama kalinya saya menulis tentang kecerdasan pribadi, saya sudah berbicara tentang emosi, terutama dalam pemahaman saya tentang kecerdasan intrapribadi. Salah satu komponennya adalah menyetel diri sendiri secara emosional. Kecerdasan antarpribadi adalah sinyal yang Anda peroleh dari nurani yang sangat penting bagi kecerdasan antarpribadi. Namun, sewaktu kecerdasan itu berkembang dalam praktik, teori kecerdasan majemuk telah bergeser dengan lebih memfokuskan pada metakognisi, yaitu kesadaran akan proses mental diri, daripada keseluruhan rentang kemampuan emosional. Meskipun demikian, Gardner mengakui bahwa betapa pentingnya kemampuan emosional dan kemampuan komunikasi dalam hiruk-pikuk kehidupan. Ia menunjuk bahwa banyak orang ber-IQ 160 bekerja pada orang-orang ber-IQ 100. Apabila kecerdasan intrapribadi yang pertama buruk dan kecerdasan intrapribadi yang terakhir tinggi, dan sehari-hari tak ada kecerdasan lain yang lebih penting daripada kecerdasan antarpribadi. Apabila Anda tidak memilikinya, Anda akan memilih hal-hal yang keliru mengenai siapa yang akan Anda nikahi, pekerjaan yang akan Anda ambil,
dan seterusnya. Kita harus melatih anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan pribadi di sekolah. Bisakah emosi menjadi cerdas? Untuk memahami lebih dalam berupa apakah latihan semacam itu, kita harus menengok ke teoretikus-teoretikus yang mengikuti kepeloporan intelektual Gardner, terutama ahli psikologi Yale, Peter Salovey, yang telah memetakan dengan sangat mendetail cara-cara kita membawa kecerdasan ke emosi. Usaha ini bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, bahkan teoretikus-teoretikus yang paling teguh memegang IQ pun kadang-kadang telah mencoba memasukkan emosi ke wilayah kecerdasan. Bukan hanya melihat emosi dan kecerdasan sebagai istilah yang kontradiktif secara inheren. Jadi, L. Thorndike, ahli psikologi terkemuka yang juga sangat berpengaruh dalam mempopulerkan IQ pada tahun 1920-an dan 1930-an, dalam artikelnya di The Harper's Magazine, menyatakan bahwa salah satu aspek kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan sosial, kemampuan untuk memahami orang lain dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia, merupakan suatu aspek IQ seseorang. Ahli-ahli psikologi lainnya pada zaman itu bersikap lebih sinis akan kecerdasan sosial, menganggapnya sebagai keterampilan memahami, memanipulasi orang lain, membuat orang melakukan apa yang Anda kehendaki, entah mereka mau atau tidak. Tetapi tak satupun rumusan kecerdasan sosial ini yang mampu menggugah teoretikus IQ. Dan pada tahun 1960, sebuah buku ajar yang amat berpengaruh yang membahas tes-tes kecerdasan menyatakan bahwa kecerdasan sosial merupakan konsep yang tak berguna. Tetapi kecerdasan pribadi tidak akan diabaikan, terutama karena kecerdasan tersebut menghasilkan pikiran intuitif dan akal sehat. Misalnya, ketika Robert Sternberg, ahli psikologi dari Yale University, meminta orang melukiskan tipe orang cerdas, pandai bergaul tercantum dalam daftar ciri-ciri utama. Penelitian yang lebih sistematis oleh Sternberg mengantarnya ke kesimpulan Thorndike bahwa kecerdasan sosial berbeda dari kemampuan akademis dan sekaligus merupakan bagian penting dari apa yang membuat orang sukses dalam kehidupan praktis sehari-hari. Di antara kecerdasan praktis yang sedemikian dihargai tinggi di tempat kerja misalnya, adalah jenis kepekaan yang memungkinkan manajer secara efektif menangkap pesan-pesan yang tak terucap. Pada tahun-tahun terakhir ini, sekelompok ahli psikologi yang jumlahnya semakin banyak sampai pada kesimpulan-kesimpulan serupa, sepakat dengan Gardner bahwa konsep-konsep lama tentang IQ hanya berkisar di kecakapan linguistik dan matematika yang sempit, dan bahwa keberhasilan meraih angka tinggi pada tes IQ paling-paling hanya menjadi ramalan sukses di kelas atau sebagai profesor. Tetapi semakin lama, semakin melenceng seiring jalur kehidupan yang semakin berbeda dari dunia akademis. Ahli-ahli psikologi ini, Sternberg dan Salovey termasuk diantaranya, telah menganut pandangan kecerdasan yang lebih luas, berusaha menemukan kembali dalam kerangka apa yang dibutuhkan manusia untuk meraih sukses dalam kehidupannya. Dan jalur penelitian tersebut menuntun kembali pada pemahaman betapa pentingnya kecerdasan pribadi atau kecerdasan emosional. Salovey menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya, seraya memperluas kemampuan ini menjadi 5 wilayah utama. Ini udah sih, tapi kita ulang lagi.
mengenali emosi diri, kesadaran diri, mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi, merupakan dasar kecerdasan emosional. Sebagaimana akan kita lihat dalam bab 4, kemampuan memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. Ketidakmampuan mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang perasaannya adalah pilot yang andal bagi kehidupan mereka, karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya, atau pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi, mulai dari masalah siapa yang akan dinikahi sampai ke pekerjaan apa yang akan diambil. Mengelola emosi, menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas adalah kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Bab 5 akan meninjau kemampuan menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar ini. Orang-orang yang buruk dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam hidup. 3. Memotivasi diri sendiri. Sebagaimana akan diperlihatkan dalam bab 6, menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Dan mampu menyesuaikan diri dalam flow memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Dan mampu menyesuaikan diri. Dan mampu menyesuaikan diri dalam flow memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Mengenali emosi orang lain, empati, kemampuan yang juga bertuang pada kesadaran diri emosional, merupakan keterampilan bergaul dasar. Bab 5 akan meneliti akar empati, biaya sosial akibat ketidakpedulian secara emosional, dan alasan-alasan empati memupuk altruisme. Orang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki orang lain. Orang-orang seperti ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan keperawatan, mengajar, penjualan, dan manajemen. Membina hubungan. Seni membina hubungan sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Bab 8 meninjau keterampilan dan ketidakterampilan sosial dan keterampilan-keterampilan tertentu yang berkaitan. Ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan yang mulus dengan orang lain.
Mereka adalah bintang-bintang pergaulan. Tentu saja kemampuan orang berbeda-beda dalam wilayah-wilayah ini. Beberapa orang di antara kita barangkali amat terampil menangani kecemasan diri sendiri misalnya, tetapi agak kerepotan meredam kemarahan orang lain. Landasan dibalik tingkat kemampuan ini tentu saja adalah syarat. Tetapi sebagaimana akan kita lihat, otak bersifat plastis, sangat mudah dibentuk dan terus-menerus belajar. Kekurangan-kekurangan dalam keterampilan emosional dapat diperbaiki sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Ketika masing-masing wilayah menampilkan bentuk kebiasaan dan respons yang dengan upaya yang tepat dapat dikembangkan. IQ dan kecerdasan emosional. Tipe murni. IQ dan kecerdasan emosional bukanlah keterampilan-keterampilan yang saling bertentangan, melainkan keterampilan-keterampilan yang sedikit terpisah. Kita semua mencampurkan ketajaman akal dengan ketajaman emosi. Orang dengan IQ tinggi tetapi kecerdasan emosional rendah, atau IQ rendah dengan kecerdasan emosional tinggi, relatif langka, kendati stereotip ini ada. Sungguh, ada sedikit korelasi antara IQ dan beberapa aspek kecerdasan emosional. Meskipun korelasi itu cukup kecil, sehingga jelas-jelas kedua hal itu pada umumnya adalah hal yang terpisah. Berbeda dengan tes-tes untuk IQ yang sudah dikenal sampai sekarang. Belum ada tes tertulis tunggal yang menghasilkan nilai kecerdasan emosional, dan barangkali tak pernah akan ada tes semacam itu. Meskipun ada banyak penelitian mengenai masing-masing komponennya. Beberapa komponen seperti empati paling banter diuji dengan mengambil contoh kemampuan aktual seseorang sewaktu mengerjakan tugas tersebut. Misalnya, dengan menyuruh mereka membaca perasaan seseorang dan ekspresi wajah yang direkam pita video. Namun dengan menggunakan patokan bagi apa yang disebutnya resiliensi ego, yang agak mirip dengan kecerdasan emosional. Resiliensi ego yang agak mirip dengan kecerdasan emosional. Resiliensi ego mencakup keterampilan sosial dan emosional. Jack Block, seorang ahli psikologi di University of California, Berkeley, telah membuat suatu perbandingan antara dua tipe murni teoritis orang ber-IQ tinggi lawan orang dengan kecakupan emosional tinggi. Perbedaan-perbedaannya sungguh menarik. Tipe murni IQ tinggi artinya mengesampingkan kecerdasan emosional. Hampir merupakan karikatur kaum intelektual, terampil di dunia pemikiran, tetapi canggung di dunia pribadi. Profil-profilnya sedikit berbeda untuk kaum pria dan kaum wanita. Pria ber-IQ tinggi dicirikan tak mengherankan dengan serangkaian luas kemampuan dan minat intelektual, penuh ambisi dan produktif, dapat dirambalkan dan tekun, dan tidak dirisaukan oleh urusan-urusan tentang dirinya sendiri. Cenderung bersikap kritis dan meremehkan, pilih-pilih dan malu-malu, kurang menikmati seksualitas dan pengalaman seksual, kurang ekspresif dan menjaga jarak, dan secara emosional membosankan dan dingin. Sebaliknya, kaum pria yang tinggi kecerdasan emosionalnya secara sosial mantap, mudah bergaul dan jenaka, tidak mudah takut atau gelisah,
Mereka berkemampuan besar untuk melibatkan diri dengan orang-orang atau permasalahan, untuk memikul tanggung jawab, dan mempunyai pandangan moral. Mereka simpatik dan hangat dalam hubungan-hubungan mereka. Kehidupan emosional mereka kaya, tetapi wajar. Mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, dengan orang lain, dan dunia pergaulan lingkungan mereka. Kaum wanita yang semata-mata ber-IQ tinggi, mempunyai keyakinan intelektual yang tinggi, lancar mengungkapkan gagasan, menghargai masalah-masalah intelektual, dan mempunyai minat intelektual dan estetika yang amat luas. Kaum wanita yang semata-mata ber-IQ tinggi, mempunyai keyakinan intelektual yang tinggi, lancar mengungkapkan gagasan, menghargai masalah-masalah intelektual, dan mempunyai intelektual dan estetika yang amat luas. Mereka juga cenderung wawas diri, mudah cemas, gelisah, dan merasa bersalah, dan ragu-ragu untuk mengungkapkan kemarahan secara terbuka, meski melakukannya secara tidak langsung. Sebaliknya, kaum wanita yang cerdas secara emosional cenderung bersikap tegas dan mengungkapkan perasaan mereka secara langsung, dan memandang diri mereka sendiri secara positif. Kehidupan memberi makna bagi mereka. Sebagaimana kaum pria, mereka mudah bergaul dan ramah, serta mengungkapkan perasaan mereka dengan takaran yang wajar. Misalnya bukan dengan meledak-ledak yang nanti akan mereka sesali. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan beban stres. Kemantapan pergaulan mereka membuat mereka mudah menerima orang-orang baru. Mereka cukup nyaman dengan diri mereka sendiri, sehingga selalu ceria. Kaum wanita yang semata-mata ber-IQ tinggi, mereka jarang merasa cemas atau bersalah, atau tenggelam dalam kemurungan. Tentu saja gambaran ini merupakan gambaran ekstrim. Kita semua memiliki campuran kecerdasan IQ dan kecerdasan emosional dengan kadar yang berbeda-beda. Tetapi gambaran ini menyajikan suatu pandangan instruktif tentang apa yang ditambahkan secara terpisah oleh masing-masing dimensi ini terhadap ciri seseorang. Sejauh seseorang sekaligus mempunyai kecerdasan kognitif dan emosional, gambaran-gambaran ini berbaur. Namun di antara keduanya, kecerdasan emosional menambah jauh lebih banyak sifat yang membuat kita menjadi lebih manusiawi. Kenali diri Anda. Alkisah di Jepang ada seorang samurai yang suka bertarung. Samurai ini menantang seorang guru Zen untuk menjelaskan konsep surga dan neraka. Tetapi pendeta itu menjawab dengan nada menghina. Kau hanyalah orang bodoh, aku tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk orang macam kau. Merasa harga dirinya direndahkan, samurai itu naik darah. Sambil menghunus pedang, ia berteriak, aku dapat membunuhmu karena kekurang ajaranmu. Nah, jawab pendeta itu dengan tenang, itulah neraka. Takjub melihat kebenaran yang ditunjukkan oleh sang guru akan amarah yang menguasai dirinya. Samurai itu menjadi tenang, menyarungkan pedangnya dan membungkuk sambil mengucapkan terima kasih kepada pendeta itu atas penjelasannya. Dan kata sang pendeta, itulah surga. Kesadaran mendadak di samurai terhadap amarah sendiri menggambarkan perbedaan penting antara terperangkap dalam suatu gelombang perasaan dan sadar bahwa Anda dilanda oleh perasaan itu. Ajaran Socrates, kenalilah dirimu, menunjukkan inti kecerdasan emosional. Kesadaran akan perasaan diri sendiri suatu perasaan itu timbul. Sepintas lalu, tampaknya perasaan kita sudah jelas. Refleksi yang lebih mendalam akan mengingatkan kita pada saat-saat ketika kita sama sekali tidak menyadari apa yang sesungguhnya kita rasakan tentang sesuatu, atau menyadarinya persis pada saat akhir peristiwa. Ahli-ahli psikologi menggunakan istilah yang agak rumit, yaitu metakognisi untuk menyebut kesadaran tentang proses berpikir, dan metamod untuk menyebut kesadaran seseorang akan emosinya sendiri. Saya lebih menyukai istilah kesadaran diri, dalam artian perhatian terus-menerus terhadap keadaan batin seseorang. Dalam
kesadaran refleksi diri ini, pikiran mengamati dan menggali pengalaman, termasuk emosi. Ciri kesadaran ini mirip dengan yang oleh Freud dilukiskan oleh perhatian tak memihak, dan yang disarankannya bagi mereka yang melakukan psikoanalisis. Oke, ini sudah 47 menit. Yuk. Ya, halaman berapa tadi? Lihat, sudah keringatan begini, padahal awalnya nggak berencana buat keringatan kayak gini. Gimana caranya? Pertama-tama olahraga itu nggak susah, kalian perlu tahu itu. Ya susah adalah memulai olahraga. Jadi yang aku ingin tekankan adalah kalian buat latihan, memulai dulu habitnya. Jadi ini hari ke-24 aku olahraga tiap hari. Hari ini jam sekitar jam 5 ada notifikasi masuk yang berupa olahraga aerobik. Nah dari situ aku langsung dapet triggernya nih, sebuah stimulus untuk aku mulai melakukan sesuatu. Tapi yang aku pikirkan bukanlah, oh berarti aku harus olahraga aerobik selama 45 menit. Tidak, yang aku pikirkan hanyalah, oke, mari kita mulai dulu aja live-nya. Karena aku selalu live sembari olahraga. Ya demi alasan konten. Tapi apapun itu yang membangun momentum buat kalian. Bisa kalian pakai dulu sepatu kalian atau kalian keluar rumah dulu aja. Itu aja, kalian yang penting mulai dulu aja. Apapun itu yang sekiranya bisa membangun momentum. Sehingga mungkin saat kalian moodnya bagus, kalian pada akhirnya akan olahraga. Oke, itu caranya. Kalian bisa lihat lebih lengkap di deskripsi di bawah. Anyway, tadi jam 5 mulai olahraga, mulai notifikasi, kemudian langsung olahraga, tapi hujan. Terus treadmillnya nggak bekerja, jadi aku nggak bisa lari, nggak bisa treadmill. Akhirnya aku milih buat sepedahan. Udah sepedahan selama 45 menit ya. Itu secara habit lancar-lancar aja. Cuman sayangnya walaupun sekarang hari ini secara habit olahraga bagus, tapi secara habit lain kurang bagus. Jadi next bakal improve ya di bagian lainnya. Nah ini aku dapat secara aerobiknya selama 41 menit. Aku aerobik selama 41 menit. Kemudian secara fisik, aku nggak tahu sih ini mungkin buat referensi ke depannya, aku dapat menjaga kapasitas aerobik dengan cycling di parameter atau kayak resistensi level ketiga dengan gayuh yang lumayan konsisten ya, terus menerus tapi tidak cepat, tapi ya konsisten aja. Karena tujuannya adalah untuk melatih kapasitas aerobik. Oke, sekian aja buat hari ke-24. Besok mungkin kita bakal lanjut lari luar, tapi kalau hujan lagi ya udah kita lanjut sepedahan, karena ternyata enak juga sepedahan karena bisa baca buku lagi, yang mana aku udah agak kangen karena udah lama kita nggak baca buku dan latihan artikulasi. Oke, see you di day 25. Bye bye.